Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramun, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, khusus ketua DKM beserta pengurus Masjid Jami Al-Furqan yang senantiasa dirahmati oleh Allah, terkhusus akhinal mahbub, orang tua kami Bapak Dr. Andes Haji Ismail Latif, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga para orang tua yang hadir yang sama-sama dirahmati Allah. Tentunya kita senantiasa tidak bosan-bosannya mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah. Karena kalimat ini adalah ucapan yang disukai Allah, kalimat yang disukai oleh Allah. Karena ketika kita disibukkan membaca kalimat tahmid, maka sesungguhnya kita akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat tahmid ini jamaah rahimakumullah, bila dibandingkan dengan dunia beserta isinya tidak ada nilainya di mata Allah. Karena apalah artinya orang yang memiliki harta benda, materi yang banyak, kalau dia lisannya tidak pernah memuji Allah, dia miskin di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka sibukkan dengan kalimat tahmid. Kalau kata ulama, kita baca kalimat ini di pagi hari 100 kali, di sore hari 100 kali. Ini bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Jamaah rahimakumullah, tidak terasa malam ini sudah malam yang ke-15. Kita akan melaksanakan salat sunat tarawih. Berarti sudah setengah bulan insyaallah besok. Ya, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala hingga bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan baik, dengan sempurna, tidak ada suatu hambatan apapun hingga sampai Idul Fitri nanti. Dan mudah-mudahan kita layak menyandang hamba Allah yang kembali dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih lahir maupun batin. Karena janji Nabi Muhammad, barang siapa yang puasa juga tarawih, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan ampuni dosa yang telah lalu. Kata ulama, maka ya ini selaras dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika selesai Ramadan, umat Nabi Muhammad berpuasa dengan dasar iman dan mengharapkan ridhonya Allah. Nanti selesai daripada puasa, masuk Idul Fitri, dia diampuni dosanya kayaumi waladathu ummu, bagaikan bayi yang baru lahir. Jadi bersih hadirin, enggak punya dosa. Jamaah rahimakumullah, saya akan menyampaikan tentang makna saum. Saum itu bahasa Arab ada 3 huruf yang artinya soknya itu adalah sidqul kalam. Bagaimana orang yang berpuasa itu harus senantiasa tutur katanya baik, bisa menjaga ucapan yang mana ucapan ini membawa nilai kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an,
berkatalah dengan perkataan yang mulia. Qaulan karima, qaulan layyina, qaulan sadida, qaulan ma'rufa. Perkataan yang baik, perkataan yang lembut. Kalau kata ulama itu, bagaimana kita lisan ini biasakan salam, senyum, sapa, sopan, santun. 5S. Ini saya 5S ini sampai nggak sampai jam 9 nih Pak? Jam 9 ya. Yang soalnya disingkat. Ya mau rahimakum kultum kan? Kultum kuliah 7 menit ya. Jadi ya pertama adalah salam Pak. Salam itu jamaah rahimakumullah. Nabi sampaikan jangan kau masuk ke rumahmu sebelum mengucapkan salam. La tadkhulu qabla salam. Baik itu ada orang ataupun nggak ada orang. Karena salam itu doa hadirin. Bahkan dalam kitab Duratun Nasihin itu, kalau kita masuk ke rumah assalamualaikum nggak ada orang, kita jawab sendiri waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ditambah assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Karena bisa jadi walaupun nggak ada orang, ada yang menjawab. Karena dalam rumah kita bisa jadi ada jin muslim. Yang kita yakini di rumah kita ada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat itu pun juga akan menjawab salam kita. Bahkan ada, mohon maaf, ini kata ulama, kalau kita pengen rezekinya nggak putus, Bapak pengen nggak rezekinya lancar? Pengen ya? Pengen nggak selalu dompet nih selalu ada isinya, nggak pernah kosong? Pengen? Tolong diisi, tolong diisi. Kalau memang pengen ada isinya diisi. Iya, ya kayak tetangga saya pakai monopoli nanti bisa. Orang sekarang duit-duitan mirip ada itu, yang 50, bahkan ada yang mirip duit 1.000 sama 5.000, mirip banget itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita senantiasa ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya rumah kita ini menjadi sumber asbab turunnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Biasakan masuk rumah memberi salam dan menjawab salam. Dibiasain, baik itu sama pasangan kita, anak kita, sekalipun ada anak kecil, walaupun belum sempurna menjawabnya. Waalaikumsalam, seandainya ya, karena anak kecil dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena maksudnya anak kecil tadi menjawab salamnya. Maka jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasain memberi salam dan menjawab salam. Jangan sampai ada kejadian karena nggak biasa, Pak. Iya, nggak biasa memberi salam jawab salam. Ini ceritanya, jamaah rahimakumullah, suaminya habis pulang taklim. Ustadznya menyampaikan bab tentang keutamaan memberi salam dan menjawab salam. Allahu Akbar, dipraktekin sama suaminya. Assalamualaikum. Cuman karena nggak biasa seperti ini jamaah rahimakumullah, asing rupanya rumah ini ada salam. Jamaah rahimakumullah, kecuali tamu yang memberi salam. Akhirnya langsunglah istrinya dari dapur Pak, sampai nyuci piring aja belum dibilas itu, langsung lari waalaikumsalam, disangkanya tamu, nggak taunya elu katanya. Coba suaminya diluluh hadirin. Ya didoain kagak hadirin. Karena apa? Kurang ilmu. Absus salam, tebarkan salam. Lalu yang kedua senyum Pak, Ibu, mohon maaf, senyum itu ibadah. Atabasamu kafi waji akhika sodaqoh. Senyummu terhadap saudaramu itu dinilai sodakoh. Jadi kalau kita nggak punya uang jemaah rahimakumullah, mohon maaf, nggak harus pakai duit sodakoh. Kalau memang nggak ada, cukup senyum. Pagi-pagi ibu, mohon maaf, ya suami bangun, ya kan, ataupun suami bangun, istri bangun juga, udah saling senyum-senyuman aja. Ma, halo, ma, pa, halo, gitu kan, udah dapat nilai pahala. Begitu, yang penting ada temennya, ya kan, ada pasangannya gitu kan, ada apa layannya. Jangan senyum di jalan pas sendirian ngakak-ngakak gitu. Ya kan, ya kurang aman ya, Pak ya. Ya begitu. Jadi afsus salam, berikan salam dan senyuman. Senyum itu dinilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya rahimakumullah. Lalu berikutnya adalah sapa. Ini sapa nih cakep banget, Masya Allah. Kayaknya kan nggak berat Pak kita. Ya kalau negur orang gitu, Assalamualaikum Pak, sehat Pak, ya sehat Bu, ya Allah nikmat banget jamaah rahimakumullah. Tegur sapa, ya terus lagi sopan. Karena apa? Mohon maaf jamaah rahimakumullah, walaupun orang punya ilmu tinggi, tapi kalau nggak punya adab, karena apa? Dalam satu keterangan al adab fauqal ilmi. Jadi adab itu di atasnya ilmu.
Orang akan bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga orang bisa disebut orang berilmu kalau punya adab, adil. Ya, anak kecil Masya Allah selalu tegur sapa, "Dek, ya soleh sayang." Masya Allah selalu dibelai rambutnya tuh anak kecil, jemaah rahimakumullah. Bahkan Nabi tuh setiap ketemu sama anak-anak kecil selalu dibelai. Ya, maka ada khasnya orang kalau sudah dibelai yang mengenai tangannya Nabi Muhammad mesti bau wangi, Pak. Karena tubuh Nabi Muhammad itu wangi, jemaah rahimakumullah, tanpa pakai minyak wangi-wangi. Itu khasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya disunahkan umatnya pakai wewangian. Apalagi mau sholat berjamaah, hadirin mohon maaf, ya itu sunnah tuh pakai minyak wangi. Ya biar aman gitu kan. Apalagi di sebelahnya kan juga nyaman. Jangan habis makan jengkol hadirin. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya kan, mohon maaf gitu ya. Jadi habis bersiwak juga sunnah, bersiwak, bersikat gigi pakai wewangian itu sunnah. Jadi malaikat mendekat dengan orang yang tubuhnya wangi. Jangan pernah sayang, jemaah rahimakumullah. Apalagi mohon maaf, suami istri ya kan, di rumah ibu, jangan pernah sayang pakai minyak wangi. Jangan pakai minyak wanginya kalau mau kondangan, mau arisan, minyak wangi, Masya Allah sebadan hadirin. Iya, giliran sama suami, Allahu Akbar, di sini presker hadirin. Iya, di sini balsem. Allah di sini apa namanya nih? Koyo takut mabok. Iya, di bawah autan hadirin. Iya, suami pulang pengen nyium istri, pahit semua hadirin. Mohon maaf ya, kalau saya masih hibur begitu. Iya, Mi, tolong pakai minyak wangi, Mi. Biar abinya selalu tumbuh gairah gitu kan. Biar abi nggak pindah ke lain hati, apalagi pindah ke lain body, gitu hadirin. Baik, jamaah rahimakumullah. Jadi saum itu pertamanya adalah sidqul kalam. Yang kedua wawu, saum. Wawunya itu adalah wirain, selektif, hati-hati. Orang hidup hati-hati, jamaah rahimakumullah. Jangan pernah kita mohon maaf yang mencampur adukan antara hak dan yang batil. Air pun kalau kena minyak tanah tidak menjadi bersih, akan kotor. Sama juga air suci kena racun akan menjadi racun hadir. Maka jangan pernah kita mencampur adukan, biar sedikit pendapatan kita, rezeki kita, hasil kita yang penting halalan thayyiban. Itu perintah Allah. Halal itu artinya yang diridhoi oleh Allah, thayyiban artinya baik, yang membawa kesehatan pada tubuh kita. Maka jamaah rahimakumullah, bagaimana kita senantiasa ya mengkonsumsi makanan yang halal, jangan pernah dicampur adukan dengan yang haram, yang subhat, yang remeng-remeng, jamaah rahimakumullah. Mohon maaf, kan kadang godaan juga nih, orang puasa kan bawaannya kayaknya ngumpulin makanan buat maghrib gitu ya. Ini terutama ibu-ibu yang kreatif mah. Ibu-ibu mohon maaf, dari jam 4 Pak kulkas sudah penuh Pak, apa aja dimasukin hadirin. Iya, ini termasuk ada orang lewat, mohon maaf, ada mangga jatuh Pak, merah gede banget. Ini orang yang punya rumahnya pulang kampung, jamaah rahimakumullah. Mending kalau jatuhnya 1 sama 5 Pak, gede-gede, diplastikin, jamaah rahimakumullah. Mohon maaf, ini jangan pernah ngambil kecuali kita izin dulu sama yang punya rumah. Jangan ngomong sama pohonnya, permisi ya, saya ambil ya, iya. Ya rahimakumullah. Ini mohon maaf, ini kita harus selektif yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mohon maaf ibu, kalau suami pulang bawa gaji biasanya ya, bawa honor gitu kan, biasanya sebulan seandainya kan, ya sebulan 50 juta seandainya kan Bu. Amin Bu. Iya, yang jadi masalah ini dari mana 50 juta hadir. Ya seandainya 50 juta nih, kok ada lebihnya gitu ya, 57. Ini perlu dipertanyakan Pak. Ini mohon maaf, yang 7 jutanya dari mana? Ini selektif, birain warain. Hati-hati jamaah rahimakumullah. Jadi kembali yang terakhir jamaah rahimakumullah, huruf daripada ya saum adalah mim, bimakna muttaqin. Maka bagaimana orang yang puasa, dia bisa menjaga lisannya, juga dia harus selektif. Dan yang terakhir, bagaimana dia menjadi orang yang muttaqin. Muttaqin itu adalah manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ini saya kalau mau cerita muttaqin insyaallah panjang lagi, masih ada 1 jadwal lagi kuliah subuh ya. Jadi udah aja ya Pak ya. Lama lagi saya ntar kalau ngomong begitu Pak, lupa gitu ya.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang benar dari Allah, yang salah adalah kedoifan saya. Mudah-mudahan setengah bulan ke depan ini jamaah rahimakumullah, yuk kita gapai Lailatul Qadar, Pak. Iya, karena apa? Beruntung, Pak. Kalau kita dapat malam kemuliaan, Masya Allah, itu nilainya sama dengan ibadah 83 tahun. Bayangin, kalau kita setiap Ramadan dapat 83 tahun semalam itu, kalau dapat Lailatul Qadar, berarti kita ibadah ini Masya Allah, Pak, ribuan tahun di hadapan Allah. Sementara umur kita nih, mohon maaf, dibatasin, Pak, 60-70. Iya kan? Saya udah 55. Kalau seandainya ditakdirkan 110 kan masih lama saya, mah. Amin dong, Pak. Amin. Iya kan, gak ada yang tahu umur mah gitu ya. Kan bisa jadi, namanya juga umur kan ya. Saya belakangan Bapak duluan kan bisa jadi, atau Bapak duluan saya belakangan bisa. Ya mudah-mudahan pada panjang umur semuanya. Amin ya Rabbal. Intinya mudah-mudahan kita pada kumpul dalam surganya Allah. Sebab tanda orang yang bakal masuk surganya Allah itu orang yang hidupnya orientasinya satu, cari ridho Allah. Buat apa sih kita hidup di dunia sebentar nggak dapat ridho Allah, percuma. Ya Pak ya. Lama lagi, baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih hadirin yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.